Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good afternoon when it is taking in the afternoon. So I will greet you to this afternoon. And today I would like to uh, discuss about the answer of the answer about your um, hmm, about your questions. The last question I have said to you. So I will discuss like in the last semester, in the first semester, seperti di semester sebelumnya ya. Jadi hari ini saya akan share jawaban dari soal yang saya sudah share. Sebenarnya ini lebih lebih ini ya, lebih gampang harusnya karena cuma 10. Meskipun ini teks essay, tapi ini cuma 10 gitu loh. Saya biasanya kayak di semester awal saya nge-share kalian kan 20-an, 20 25-an. Kemudian saya bahas karena itu multiple choice, karena itu apa namanya pilihan ganda jadi banyak. Terus kalian kan nggak ada PTS, jadi langsung ke UKK, sorry, PAT ya. Oke, langsung saja biar nggak terlalu lama. Pertama, ini adalah soal yang saya bagikan di waktu eh, ini, waktu Google Form. Nah, sebelumnya kan saya nge-share Google Form. Wait, wait, wait. Nah, sebelumnya kan saya nge-share Google Form kalian. Nah, itu soalnya sebenarnya sama. Cuma ini lebih ke essay. Kalau kemarin kan saya bagikannya kalian, apa namanya, multiple choice ya. Nggak tahu kalian kerjakan apa enggak. Jadi, ini lebih ke soal essay-nya. Sama pasti. Kalau kalian ngerjakan dua-duanya, pasti kalian bisa. Dan tahu jawabannya apa. Mana ini saya bagi 5-5. Kalau nggak salah ini 5 analytical position dan 5 news item karena pembahasan kalian cuma di situ. Cuma dua materi itu. Kita ke what is analytical exposition? Analytical exposition. Toh. Apa sih analytical exposition itu? Di sini kalian bisa lihat jawabannya. Kalian bisa lihat di PTT yang sudah PPT yang sudah saya bagikan. Ini slide I have shared to you before. If you read it or not, if you read it, I absolutely you can answer this question. Nah, exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. The writer presents his or her own opinion about the issue and tries to persuade readers that his or her idea is important. Di bawahnya udah ada artinya. Exposition text adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya. Penulis menyampaikan opini yang terkait isu tersebut dan mencoba untuk meyakinkan pembacanya kalau ide mereka itu penting. Dah, itu tok. Kalian copy juga sebenarnya bisa. Cuma yang ngumpulin juga terserah kalian lah. Nggak ngerjakan juga nilainya ya segitu. What is the social function of an analytical association? Social function di bawahnya tinggal jawab is to persuade the reader that is the idea is important matter. Kalau idenya itu adalah penting dan persuade the reader or listener to agree with the writer's opinion. Nah, untuk membujuk, mengajak ya di sini, membujuk, mengajak sama aja pembaca atau pendengar untuk setuju dengan opininya penulis. Ini kalau kalian bingung, ini di eh, slide kalian saya nge-share 2 kali kok, ada slide news item sama anticipation. Kalian bisa lihat. What are the correct general structure of an analytical exposition text? Nah, correct general structure, correct general structure ya udah ini berarti.
Ada tesis, argumen, reiteration. Udah itu tok. Jawab itu juga benar. Kemudian exercise, ini ada bacaannya. Exercise play a significant role in maintaining physical and mental health. Exercise ini apa? Exercise ini olahraga ya. Firstly, regular physical activity. Physical activity itu fisikal. Physical itu fisik. Activity adalah kegiatan. Aktivitas helps control weight and burning calories. Mengontrol berat badan dan membakar kalori, which can prevent, mencegah obesity. Obesity kalian tahu pasti. And relate disease such as diabetes. eh Disease ini apa ya? Penyakit seperti diabetes. Secondly, exercise improve mental health. Nah, apa namanya? Exercise ini juga improve, meningkatkan mental health by reducing stress, anxiety, and depression. Jadi eh, exercise ini juga meningkatkan mental health, kesehatan mental health, mengurangi stres, anxiety. Anxiety itu apa sih? Anxiety itu kayak eh, depression, sama-sama aja sebenarnya depression, kayak apa ya? Depresi lah. It triggers meng-trigger the release of endorphin. Endorphin chemical in the brain that act as natural painkillers and mood elevators. Nah, ini untuk penjelasan ilmiahnya. Lastly, regular exercise. Regular itu apa? Kebiasaan. Maksudnya apa ya? Olahraga yang sudah terjadi kebiasaan, yang regular. Strengthen the heart, improve circulation, and increase overall stamina untuk strengthen, menguatkan hati, ke cara kerja hati kalian, improve circulation, sirkulasi udara, sirkulasi tubuh di kalian itu, increase overall stamina, meningkatkan stamina. Therefore, exercising regularly is essential for a healthier life. Jadi olahraga yang secara teratur itu bisa menjadi hal yang penting untuk kesehatan kalian. What is one of the benefits of regular exercise? Di sini regular exercise mentioned in the text. Apa sih benefits? Benefits itu useful atau advantage. Kayak kalian tahu itu adalah manfaat manfaat dari regular exercise. Nah, di sini kan ada first control weight, burning calories. Yes, tahu. Yang kedua exercise improve. Nah, ini improve depression. Dah. Itu lastly regular exercise strengthen the heart and overall stamina. Udah, tutup. Itu kemampuan kalian membaca. Which of the following disease can be prevented? Apa penyakit yang bisa dicegah, prevent by regular exercise? Penyakit-penyakit kayak yang pertama diabetes, ya toh, diabetes. Kemudian kayak reducing stress, anxiety, depression. Hmm. Kemudian udah, pokoknya itu aja. What is news item text? Nah, ini kan udah beralih ke nomor 6 kan? Ke news item kan? News item yang balik ke sini. News item. News item is text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. Untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Udah, habis itu nomor 7, what is purpose? Purpose bawahnya. Tujuannya ini. Kalian bisa baca sendiri. What is the generic structure? Sama aja polanya itu. Nah, ini generic structure. Berarti main event, or newsworthy event, background event, atau elaboration, kemudian source. Source itu sumber. Udah. Terus ini membaca lagi. Tokyo Jepang ini menjelaskan tentang gempa. Powerful, 7,5 magnitudo. Earthquake, struck off the coast. Coast itu apa? Sisir. Of Japan last night. Causing widespread panic. Menyebabkan panik yang menular among residents, penduduk. According to the Japan Meteorology Agency, menurut Jepang Meteorologi, the quake occurred at a depth of 25 kilometers
sejauh 25 kilometer and triggered a tsunami, menyebabkan tsunami warning along the eastern coastline. Kemudian authorities have urged, meningkatkan authorities itu penanggung jawab, kayak orang-orang BMKG, habis itu pemerintah. Resident in coastal area di pesisir pantai itu evacuate immediately, langsung evakuasi. Kalau di sana kan langsung ada pemberitahuan ya kalau ada gempa. No casualties have been report so far. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan sampai sekarang. But emergency response teams have been deployed. Langsung digerakkan tim SAR to assess the damage and assist those in need. Untuk apa ya, assess, untuk mengatur lah. Maksudnya itu deme-deme kayak kerusakan-kerusakan itu biar dibereskan. And assist those in need. Dan membantu orang-orang yang membutuhkan. What is the main idea of the news item? Main idea ya udah tentang earthquake gitu juga boleh. Earthquake struck off the coast of Japan. Udah. Kan ini main idea itu kan ini apa namanya, ide pokok. What caused the tsunami warning? The tsunami warning ini the quake, kan ini tsunami warning kan. Apa sih yang menyebabkan tsunami warning? Ya udah earthquake juga. The quake occur at depth of kilometer and ya udah nyetop. Overall itu kalau mungkin yang baru saya ajar di semester 2 ini, saya cuma butuh tanggung jawab kalian, kewajiban kalian buat ngerjakan. Karena saya nggak akan ngasih soal banyak-banyak, tapi sekali saya ngasih soal pasti nilainya saya taruh yang besar-besar. Jadi kalau kalian nggak ngerjakan, sudah konsekuensi kalian. Kalau yang kemarin sempat ngechat saya buat buka soalnya di Gform, minggu depan akan saya buka. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga lulus tepat waktu di tahun ini. Terus dimudahkan kalian semuanya ya. Selamat berbuka puasa. Dan semoga lancar puasanya. Thank you. Semoga lancar nanti PAT-nya juga. Thanks for attention. I will close. Thank you for once. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.